Berikut adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah Pak Syafruddin SSI. Pak Syafruddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Al-Mukarram, Pak Ustaz yang sama-sama kita hormati dan muliakan, pada ibu guru yang saya hormati, seluruh anak bapak yang dapat hadir pada hari ini, baik yang muslim, ini yang muslim aja yang ada di sini ya, panitianya supaya agama Kristen dan agama Buddha yang bapak banggakan dan bapak cintai. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa dalam rangka memperingati 1 Muharram ya. Jadi setelah Dzulhijjah, Muharram. Jadi bulan ke-12 bulan Dzulhijjah, bulan-bulan Hijriah itu, tahun Hijriah itu adalah di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita Januari, kalau kita Desember di biasa kita pakai orang Indonesia. Nah, kalau kita orang Islam, kalau Arab misalnya ya, Arab Saudi dipakai Dzulhijjah. Nah, hari besok kita akan memasuki tanggal 1 Muharram. Hari ini tanggal 30 Dzulhijjah, bulan di langit ya. Kita sudah hitung bulan di darat ya. Baik, semoga dengan kehadiran tahun baru ini kita kembali bermuhasabah untuk berbuat baik ke depannya, lebih baik daripada kemarin. Tentunya orang yang sukses adalah orang yang selalu memperhatikan masa lalunya seperti apa, kemudian masa depan dipersiapkan lebih baik. Itulah orang yang sebaik-baiknya ya. Dan orang yang paling cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu ingat kematian lalu mempersiapkan untuk bekal kematian itu. Nanti Pak Ustadz akan ulas banyak berhubungan dengan ini. Bapak Udi tidak perlu sampaikan ini banyak panjang lebar ya. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi Agung, Nabi besar, manusia paripurna ya. Dengan perjuangan beliau, tumpah darah, semuanya beliau perjuangkan untuk kita semua. Untuk hari ini kita bisa menikmati iman dan Islam. Tentu ini sebuah perjuangan yang luar biasa, karena Islam hadir ke permukaan bumi ini bukan dibawa oleh guru dan sekalian, semua dibawa oleh sebuah perjuangan jihad fisabilillah luar biasa. Karena itu pantaslah kita memberikan ucapan selawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Ustaz, Bapak Ibu, kemudian Bapak semuanya, jadi hari ini anak sekalian, mari sama-sama kita mengenang. Karena besok libur kita nggak bisa buat acara pula kita adalah 5 hari saja. Jadi besok mungkin anak-anak akan melaksanakan kegiatan di masjid masing-masing ya. Dan besok ada Pak Ta'aruf macam-macam. Jadi pemerintah kota juga membuat kegiatan yang besar. Anak sekolah itu ada Pak Ta'aruf di kampung-kampung atau di komplek-komplek juga melaksanakan Pak Ta'aruf. Oleh karena itu sekarang mari terlibat semua dalam kegiatan tersebut ya. Kemudian yang perlu bukanlah euforianya, tapi yang perlu adalah bagaimana kita muhasabah untuk perbaikan masa depan lebih baik lagi ya. Jadi kalau kemarin belajarnya males ya, tahun depan kita akan lebih baik lagi belajarnya ya. Semoga kita menjadi lebih sukses. Nanti Pak Ustadz Al-Mukarram akan menjelaskan kepada kita semua sehubungan dengan bagaimana sih Hijriah itu, kenapa sih diberi nama Hijriah. Kan kalian ini belum belajar juga tentang sejarah Islam, bagaimana itu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW ya. Jadi mungkin itu demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga Bapak sekalian mendengarkan tausiah ini adalah talabul ilmi, belajar. Jadi hari dengar ilmunya, tak paham nanti boleh tanya, tidak masalah, boleh ya, kita saling komunikasi dua arah. Jadi anak-anak Bapak sambil mendengarkan juga mencatat sifat dalam hati, nanti bisa ditanyakan kembali kalau misalnya kurang paham ya. Jadi hari ini kita Pak Guru kita adalah Pak Ustadz, dari jauh kita undang memberikan ilmu kepada kita pada hari ini, dan Bapak simak semua yang beliau sampaikan ya. Kemudian ambil keberkahannya, niat ya, niat berkah, niat ilmu. Jadi hari ini kita talabul ilmi, karena dalam hadis Nabi, barang siapa mencari jalan menuntut ilmu ya, malaikat 70 itu menaungi kita. Jadi malaikat akan saya akan 70 malaikat ya menaungi kita
sehingga ilmu yang kita dapatkan ini akan berkah, dan inilah jalan menuju surga. Jadi anak sekalian, pergi ke sini ada apa namanya? Ada keuntungan yang besar yang Allah janjikan kepada kita. Oleh karena itu, mari semua tidak ada yang bicara. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik, simpan dalam hati, jadikan ini sebagai bekal kita untuk masa depan kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syafruddin atas sambutannya. Berikut kita akan memasuki ceramah atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Mahmudi. Pada Ustaz Mahmudi kami persilakan. Sayyidina Muhammad. Satu, subhanallah. Dua, alhamdulillah. Tiga, Allahu Akbar. Perhatian, poin 105 sebentar lagi akan terbang ke ketinggian 3000 kaki. Kami mohon para peserta, penumpang, jamaah sekalian untuk menempatkan duduk yang paling tenang, duduk yang paling tertib, karena jangan sampai penerbangan kita akan goyah tanpa keselamatan diri kita. Duduk tertib insya Allah, karena insya Allah sebentar lagi pesawat akan terbang, kita tempuh 14 jam ke depan menuju ke Jeddah. Amin. 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 Di sini mana aminnya? Amin. Kurang keras. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pinggir Kalimalang. Kalau ada di antara kita yang tidak mau jawab salam, mari kita doain bareng-bareng. Mudah-mudahan lepas pelaksanaan pengajian sepatunya hilang, pacarnya hilang, bebeknya hilang, setannya tadi langsung hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Citayam. Tahu di mana Citayam? Sambil mampir ke pasar beli bayam. Mohon agar supaya untuk Ustadz ceramah sampai 5:30 semuanya pada diam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi syahril Muharram syahrun min ashhuril hurum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Tahriman wa ta'ziman yang kami muliakan, kami takdirkan segenap dewan guru, para asatidzah yang berkesempatan hadir pada hari ini, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kami muliakan, kami takdimi, kami hormati beliau Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini diperakasai oleh beliau Bapak Syafruddin SI MSI MPD LCD, insyaallah semuanya dirangkap. Kemudian yang terhormat yang kita muliakan, guru kita, beliau sekaligus Menhub Menteri Perhubungan, beliau Bapak Haji Muhammad Asrori SPB MPD juga LCD, insyaallah, karena beliau yang menghubungi Ustaz. Kemudian para asatidzah yang lainnya, Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang berkumpul, yang duduk pada kesempatan hari ini, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang teristimewa para anandaku, putra maupun putri istimewa SMP Kartini Sekupang, yang insya Allah semua yang Ustadz cintai karena Allah. Mengawali perjumpaan pagi hari ini, tiada kata lain seindah kecuali kita memperbanyak bersyukur kita kepada Allah. Kedua kalinya sholawat ma'assalam kita haturkan, kita limpahkan, kita hadiahkan, serta kita sanjungkan
kehadiran beliau pembawa berita agama Islam, atas jasa dan pengorbanan beliau yang diberikan kepada kita, untuk kita hingga saat ini kita bisa menikmati keindahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas jasa pengorbanan yang telah beliau berikan kepada kita, sehingga hingga saat ini kita bisa melaksanakan, menikmati keindahan nikmat iman Islam, sehingga hari ini Allah kumpulkan, Allah dudukan dalam rangka memperingati penyambutan 1 Muharram yang sudah genap memasuki usia umur 1440 43 apa 44 Hijriyah. Mudah-mudahan harapan kita, resolusi keinginan, harapan cita-cita kita di 1444 Hijriah ke depan, Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Semuanya tidak ada yang ngobrol, ngomong, cetan, WA-an, semua tertuju padaku. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang ngomong. Karena mendengarkan pengajian hukumnya wajib, ngobrol sendiri tidak jelas. Mari kita perhatikan siapa di antara kita yang tidak jelas, itulah ngobrol ngomong sendiri. Demikian sekilas info yang sudah kita maklumkan bersama di dalam Al-Quran surat At-Taubah, ayat yang cukup masyhur, yang sering dibaca setiap para dai dan daiyah. Ayat yang keberapa? 36. Surat At-Taubah ayat yang ke 36. Apa kata Allah? Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa sesungguhnya bilangan-bilangan di sisi Allah, menurut ketentuan di sisi Allah, itu berjumlah 12 bulan. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak termasuk Kartini. Di sekolah-sekolah luar sana banyak yang dia hafal, bahkan seluruh bulan-bulan Masehi dia hafal. Tetapi mohon maaf, kita gak pernah sadar atau tidak sadar, nilai moral akhlak Islam sudah mulai tenggelam. Kenapa Ustadz sampaikan seperti itu? Karena dia tidak hafal bulan-bulan Islam. Ustadz mau mengetes SMP Kartini apa benar-benar hafal bulan-bulan Islam. Ayo sama-sama. Muharram, Safarudin, terus apa lagi? Awal, ya, akhir. Coba maskernya dibuka. Ya, Saban, langsung Saban, apalagi Muharram lagi, apalagi Rojak lagi, ngulang lagi. Pak Sofian, dia masuk semuanya ya, sebutin aja semuanya, nggak apa-apa ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ayo kita kembali ke TK biar agar supaya mudah dihafal. Aku pandai bernyanyi bulan-bulan Islam, 12 bulan Islam ku hafal semua. 1 2 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 9 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Nah, harus hafal kita sebagai umat Islam. Inilah makna hijrah daripada sesungguhnya. Jangan sampai kita diotak-atik, jangan sampai nilai moral, akhlak, adab
meskipun kita basicnya sekolah yang bernuansa swasta, tetapi harus mempunyai akhlakul karimah. Apa yang harus kita bentuk sehingga disitulah kita tercipta menjadi seorang anak soleh dan soleh. Siapa di sini yang mau masuk surga, tunjuk tangan. Ya, tunjuk tangannya. Ustadz bilang surga, tangannya diangkat. Ustadz bilang neraka, tangannya diturunkan. Ya, mulai dari sekarang kompak lebih mana, perempuan sama laki-laki. 1, 2, 3. Surga, neraka, surga, neraka. Itu ada yang gak ngacung sama sekali, entah surga apa neraka. Katanya mau ikut Abang Bunge saja. Gimana ke Jakarta, Citayam. Nanti kalau Anda suka sama Bonge, ada yang cemburu di sana. Siapa yang cemburu? Sebelah lo, namanya siapa? Kak Kurma. Hati-hati lo Kak Kurma. Mana ya Kak Kurma tadi ya? Ya saya selebihnya siapa namanya selain Kak Kurma? Siapa? Selebeo. Siapa namanya? Cici. Jangan-jangan di sana ada cucu namanya ya. Jamaah yang berbahagia. Ya. Ayo ulangi sekali lagi. Ustadz bilang surga, tangannya diangkat. Ustadz bilang neraka, tangannya diturunkan. 1, 2, 3. Neraka. Ya. Coba ulangi sekali lagi yang bagian sana, khusus yang perempuan ya. Kita colek. Bener gak? 1, 2, 3. Surga, neraka, neraka. Hampir ada yang mau masuk neraka. Coba yang bagian sini, Ustadz bilang soto. Ustadz bilang 1, tangannya diangkat. Ustadz bilang salah, tangannya diturunkan. Ya, Ustadz bilang soleh, tangan diangkat. Ustadz bilang salah, tangan diturunkan. 1, 2, 3, soleh. Ini kenapa didoain Ustadz soleh kok kayak seperti agak remang-remang kabur-kabur antara ngangkat dengan tidak. Coba ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, soleh, salah, soleh, sate. Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, anak-anak yang berbahagia. Ya, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36, di dalam Al-Quran disebutkan bulan Muharram adalah termasuk bagian daripada syahrun min ashhuril hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini juga termasuk akhlak yang sudah mulai tenggelam dalam diri kita. Inilah akhlak yang sudah mulai tidak ada dalam diri kita. Islam ini sudah mulai diotak-atik, Islam ini sudah mulai ditenggelamkan, sehingga kita gak mengenal yang namanya bulan Islam. Contoh, ini mencontohkan saja ya. Setiap bulan yang ada di 12 bulan itu hampir mempunyai momentum. Ayo, sebelum kita membahas bulan Muharram. Bulan Muharram diingatkan tahun baru Islamnya, diingatkan sejarah peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke oh ya, udah salah kenceng lagi. Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah. Kemudian bulan Rabiul Awal diingatkan sejarah kita sebagai umat Islam, peristiwa yang tidak kalah penting. Ada sesosok manusia mulia dilahirkan dan yang diagungkan oleh Zat yang maha mulia, yaitu peristiwa penting kita tandai tanggal 12 Rabiul Awal dilahirkanlah seorang manusia yang bernama Nabi Al-Bashar la Kal-Bashar, bertepatan tahun gajah atau disebut dengan peringatan Maulid. Meskipun di luar sana banyak orang yang mengenal Maulid Nabi, di luar sana banyak yang mengenal, paham, tahu tentang sejarahnya peringatan Maulid Nabi, tapi tidak banyak yang mau melakukan peringatan Maulid Nabi. Itu prakteknya yang ada di Batam. Kemudian bulan Rajab, masih mendengarkan suara Ustaz? Kemudian bulan Rajab, ada apa Pak Ustaz bulan Rajab? Di situ ada seorang manusia pilihan Allah, diangkat oleh Allah, derajat kedudukan dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau diperjalankan dalam peristiwa yang kita sebut dengan Isra wal Mi'raj. Isra artinya apa? Apa itu Isra?
Isra artinya perjalanan. Mi'raj artinya naik tangga dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disitulah Rasulullah diangkat oleh Allah, dihadirkan oleh Allah. Peristiwa yang kita sebut Isra wal Mi'raj, disitulah diberikan mandat, perintah melaksanakan sholat sehari semalam berjumlah berapa rakaat? Berapa rakaat? Awalnya 50 rakaat, sekarang jadilah 17. Ayo jawab dengan kompak semuanya sama-sama. Ada berapa rakaat sholat sehari semalam? Indonesia merdeka tanggal berapa? Nuzulul Quran diperingati tanggal berapa? Suatu saat kelak nanti kalau kita akan ditanya kepada seseorang, tadi engkau mendengarkan ceramah kepada Ustadz. Ustadz mengungkapkan dengan bahasa kalimat 17 3 kali. Apa makna filosofi daripada angka 17? Seorang orang tua kemudian menjawab, atau katakan seorang guru kemudian menjawab, wahai anakku, iya bapak, kalau kamu mau hidupmu sukses, kalau kamu hidupmu bahagia, pegang 17 yang pertama. Apa makna 17 yang pertama? Sholat 5 waktu, tepat waktu, berjumlah 17 rakaat. Sehebat apapun engkau mempunyai piala yang tidak berjumlah nominalnya, engkau sehebat apapun di mana-mana kau mempunyai kecerdasan, ketangkasan, kehebatan, kalau kamu melupakan Allah dan kamu tidak mau menjalankan sholat 5 waktu, maka di hadapan Allah nol. Paham? Maka yang pertama 17 pegang sholat 5. Itulah makna hijrah yang sesungguhnya. Agar supaya meskipun kita terlihat, mohon maaf, sekolahnya basicnya swasta, tepatnya Kartini di Sekupang, Masya Allah, kalau sudah turun di masyarakat, itu loh sholatnya hebat anak itu. Sekolahnya di mana? Swasta. Di mana? Sekolah Kartini di SKP. Akan terlihat akhlak moral adabnya. Setuju? Setuju? Jadi 17 yang pertama. 17 yang kedua apa nak? 17 yang kedua apa? Peringatan nuzulul Quran. Barang siapa yang pandai hobi membaca Al-Quran, maka insya Allah hidupnya akan tenang dan bahagia. Amin. Ustaz akan panggil satu di antara antum semuanya untuk maju ke depan membacakan surat pendek. Nanti Ustaz akan memberikan satu buah hadiah, 1 unit mobil. Entah mobil apa, nanti lihat sama-sama. Itu siapa namanya yang tutup masker? Maju ke sini. Kenhil. Yang pakai masker yang di tengah, yang paling ujungnya dari awal hingga sekarang rapi dan tertib. Nih, jangan nengok-nengok ke belakang sampean Mas. Iya, sini. Yo, dia Dut. Maju Dut. Siapa namanya? Dudut. Dudut. Nah, kita saksikan penampilan Dudut. Nah, ya. Dudut maskernya dibuka. Seperti ini Aliando ya. Ini Ali Melet. Ya. Coba, siapa namanya tadi? Duta. Siapa? Duta. Abang Duta ya. Duta kelas berapa? 9. Umurnya berapa? 14. Sudah punya pacar belum? Belum punya pacar, nengoknya kok ke sana. Saya curiga. Duta tinggalnya di mana? Di Banhosi. Banhosi. Pas kebetulan nanti sore Ustadz ngisi di sana ya. Nanti jumpa kita di Al-Fikro tepatnya. Coba Mas Duta, coba lanjutkan ayat berikut ini. Insya Allah dapat hadiah. Santai, gak usah tegang, santai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mana yang tidak dijawab? Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Betul apa betul? Betul apa betul? Padahal yang maksud Ustaz bukan surat itu, tahu? Coba ulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Coba dikasih hapus yang meriah dong untuk bantu Pak. Nah, luar biasa ya. Coba hai penghuni Citayam, ingat dengar suara Ustadz di sini. Coba perhatikan, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, panjang pendeknya bagus, tajwidnya diperhatikan, makharijul hurufnya diperhatikan, apalagi hati kamu. Coba sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bang Duka. Masya Allah, luar biasa. Padahal maksud Ustadz bukan itu yang dimaksud ayatnya, ya. Yang dimaksud apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa apa yang terpenting Bang Duta sudah hebat, sudah mantap. Kita doakan mudah-mudahan Bang Duta apa dulu? Bang Duta pengen jadi apa? Cita-citanya kurang tahu ya. Mudah-mudahan cepat dikasih tahu nanti ya, supaya bisa kembali ke duduknya masing-masing. Berikutnya yang 17 yang terakhir apa tadi nak? Kemerdekaan Republik Indonesia terjadi 1945. Kita lihat nak, bahwa diprediksi suatu saat kelak nanti pertama kali yang cikal bakal yang akan masuk pertama kali memasuki surganya Allah adalah orang Indonesia. Amin Allahumma amin. 17 pertama, 17 kedua, 17 ketiga. Berikutnya bulan suci Ramadan. Lihat kita, bulan suci Ramadan ada momentum terbesar yang wajib kita kenal, yang wajib kita ingat sebagai umat Islam. Jangan sampai kita tenggelamkan, jangan sampai kita hilangkan, karena ini merupakan daripada moral, adab, akhlak kita kepada Allah. Ada apa? Peringatan nuzulul Quran. Berikutnya lagi Syawal. Syawal ada apa? Halal bihalalan. Halal bihalal ini Pak Ustaz, ternyata yang mencetus, yang memproduk, yang membuat pertama kali adalah bukan orang Belanda, bukan orang Amerika, melainkan orang Batam. Tepuk tangan orang Batam. Ada satu ketika di saat seorang anak mempunyai seorang Pak Lek dan Bude. Tahu Pak Lek? Nah, tanya sama Pak Ustadz pasti paham. Pak Lek sama Bude. Ketika itu seorang anak ini berangkat menuju ke kota Batam, lalu berkeinginan untuk menyambung kekerabatan dan bersilaturahim. Pas bertepatan daripada Idul Fitrian dan bulan Syawalan. Kemudian sampailah ke kota Batam, entah tinggal di mana waktu itu. Ketika itu seorang keponakan bilang, "Nak, tolong, ini tidak ada makanan apa-apa. Ini cukup uang 50.000, silakan kau mau beli apa." Tidak ada beberapa menit kemudian di atas meja itu terdapat banyak makanan, banyak hidangan. Kemudian bibinya tadi bingung. Bibinya tadi tanya kepada seorang ponakan, "Nah, iya Bi, ini kok di atas meja banyak sekali makanan ini, kau dapatkan dari mana? Halal apa tidak?" Kemudian dijawab seorang anak belia remaja yang baru datang di kota Batam tadi, "Halal apa tidak?" Seorang ponakan anak kecil ini menjawab, "Halal Bi, halal." Kok banyak kali makanannya? Ada soto, ada sate, ada rujak, ada makanan. Ini halal apa tidak? Halal Bi, halal. Ternyata yang mencetus, memproduk dan membuat halal bihalal bukanlah orang Arab,
bukanlah orang Amerika, Thailand, dan Belanda, apalagi Australia, tetapi yang mencetuskan bahasa halal bihalal adalah orang Batam. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah bulan Dzul Hijjah. Ada apa Pak Ustadz bulan Dzul Hijjah? Bulan Dzul Hijjah dinamakan bulan haji. Kenapa? Karena yang mampu bisa melaksanakan pelaksanaan ibadah haji adalah orang-orang Islam. Mereka datang hadir berkunjung, mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ayo sama-sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Bahwa setiap apapun pelaksanaan ibadah yang kita konsentrasikan, pusatkan kita kepada Allah, semua kembali kepada Allah. Ibadah karena Allah, haji karena Allah, umrah karena Allah, pelaksanaan kaifiah sholat ibadah yang lainnya pun kita pusatkan, konsentrasikan karena Allah. Dan yang terakhir, yang hari ini kita peringati bulan Muharram. Kita kenal tahun baru Islam, yaitu makna dan artinya adalah bulan Hijriyah yang sudah memasuki 1444 Hijriyah. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan hari ini senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan segala cita-citanya. Mudah-mudahan Ustadz berdoa di waktu yang mustajab, di waktu yang sangat duha ini, mudah-mudahan cikal bakal 10, 20, 30 tahun ke depan yang akan menjadi wali kota Batam, Gubernur Kepulauan Riau adalah mantan SMP Sekupang Batam. Amin. Allahumma. Kita maknai, kita tandai Ustaz, apa yang harus kita ambil pelajaran daripada bulan Islam atau tahun baru Islam kali ini. Ini penting nak, mohon maaf, cukup Ustaz menyampaikan 5 menit saja. Nak, coba dengerin Ustaz ya. Orang barat, tahu orang barat? Selain daripada orang Islam, mereka kepingin, mereka memproduk agar supaya moral, akhlak, adab kita sebagai umat Islam hilang dalam kehidupan kita. Nih, coba ya, perhatikan. Orang barat, orang selain daripada Islam, mereka memporak-pandikan agar supaya akhlak, moral, adab itu hilang dalam benak hati kita. Apalagi terlebih daripada akhlak yang melanda daripada seorang remaja dan remaji. Coba kita perhatikan sama-sama. Ustaz menyampaikan 5 menit saja. Kita ini akhlak, moral, adab seorang anak remaja dan remaji sudah mulai diotak-atik, sudah mulai dihilangkan dari segi 3F. Apa nak? 3F. Yang pertama fashion, yang kedua food, yang ketiga friend. Ayo fashion, coba kita lihat. Ada banyak bahkan di depan daripada sekolah SMP 3 Batam Sekupang, ada seorang anak yang umurnya 17 tahun, perempuan, umurnya 17 tahun, pakaian baju dedeknya umur 2 tahun. Naik tidak, ke bawah juga tidak. Ditengok dari kejauhan, kalau putih mirip pemain India sih masih bening. Ini sudah hitam, guritan lagi. Ini jangan sampai terjadi. Tapi tidak termasuk daripada SMP Sekupang Kartini. Naudzubillah min dzalik, tidak. Coba lihat, setelah kita tengok dari kejauhan, celananya merek Hawaii. Merek apa nak? Hawaii. Kemudian dibalik lagi jadi Wahai. Apa Pak Ustadz perbedaan Wahai dengan Hawaii? Kalau Wahai itu di bawah lutut, kalau Hawaii di atas lutut. Di atas lutut lagi aduhai. Lebih di atasnya lagi namanya hai. Ternyata di Citayam Jakarta sana Fashion Week telah menggambarkan produk itu bukan orang Islam.
Inilah kita jangan sampai terjadi kepada diri kita. Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah tidak lain tidak bukan adalah memperbaiki akhlak. Nah, Ustadz berpesan, meskipun kalian bernuansa backgroundnya sekolah di swasta tempatnya di Kartini, tapi cerminkanlah moral akhlak adab yang baik dari segi pakaian. Kemudian yang kedua, kita ini mohon maaf orang Belanda, orang Thailand mau menghancurkan akhlak yang nomor 2 dari segi food. Apa food artinya nak? Makanan. Coba lihat, coba kalian ditanyakan kepada bapak guru kalian, dulu makanannya apa? Kerupuk, singkong, epok-epok, gantilut, gedok, telo, ubi. Makanya cerdas-cerdas mereka. Ya, kalau sekarang luar biasa makanannya, dia harus berpesan Gojek, KFC, McDonald, Kentucky, hotdog, apalagi steak, terus apalagi donat. Kalau nggak makannya bergaya, sushi semini kiti. Nggak pernah tahu kita, nggak pernah sadar KFC itu yang menyembelih orang Islam apa tidak? Dia menghadap kiblat apa tidak? Ada bacaan bismillah apa tidak? Ada bacaan sholawat apa tidak? Takut khawatir pola makanan yang kita cerna sehingga menjadi pola berpikir kita menjadi maksiat kepada Allah. Mohon maaf, ulama-ulama dulu nak, kalau Ustadz diajarkan di pondok, gini-gini Ustadz hampir 11-12 tahun pernah di pondok. Ketika itu Ustadz dipesenin kepada seorang kiai Ustadz, nah kalau kamu ilmumu mau berkah, carilah rezeki yang barokah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kamu kepingin mempunyai seorang putra putri yang soleh dan solehah, maka cernakkan, makasih makanan putra putrimu makanan halal dan barokah. Makanya kalau ada seorang anak yang bandelnya 17 kecamatan setan, sekali lagi, kalau ada seorang anak yang bandelnya tidak keturunan kecamatan Sekupang, berarti itu bukan karena EQ pikirannya kurang, tetapi makanan yang dicerna kurang barokah. Makanya Islam mengajarkan agar supaya kita tidak berdoa. Makanya kita awali dengan berdoa agar supaya makanan itu tetap barokah. Yang terakhir adalah orang Islam, orang selain daripada Islam ke barat-baratan memproduk dan memproduk agar supaya kita dihancurkan, agar supaya kita dihilangkan moral, akhlak dan adab dari segi hiburan, kita sebut fun. Dulu Pak Ustadz tanyai, ketika di saat remaja mainnya di masjid, mainnya di musola, mainnya di surau. Ketika di saat kita masuk di kota Batam, masuknya kita apa? Tempat warnetan, tempat geng-gengan, kumpul keboan, sambil ngap-ngapan. Kalau sudah sambil ngap-ngapan, dari hasil kerajinan tangan lahirlah seorang bayi yang tidak salah dan berdosa. Na'udzubillahin dari dulu ketika di saat ada orang anak adzan, anaknya remaja, usianya berapa? 17 tahun. Sekarang masjid yang mengisi bukan 17 tahun, tapi 71 tahun. Yang adzan aki-aki, yang komat aki-aki, mukul beduk aki-aki, naik manjat di pinang aki-aki, bersih-bersih aki-aki, ngepel aki-aki, cepat mati. Kasihan ya, inilah generasi ya. SMP Kartini adalah menjadi SMP yang menjadikan uswah teladan suatu saat nanti, yang akan menjadikan rujukan yang ada di Kepulauan Riau. Ustaz doakan mudah-mudahan mencerminkan mempunyai akhlakul karimah yang baik, santun, mempunyai akhlak, sehingga bisa mengangkat derajat harkat martabat kedua orang tua kita, bisa membahagiakan dunia hatta akhirat. Jadi inti daripada pelaksanaan peringatan 1 Muharram kali ini, ayolah hijrah. Hijrah dari apa?
sesuatu hal yang kecil saja. Dengan adanya sesuatu hal yang kecil disitulah, itulah yang dikatakan hijrah yang sesungguhnya. Jangan sampai kita mengartikan hijrah hanya cuma sebatas, hanya cuma seremonial saja. Tetapi hijrah yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, itulah yang dikatakan hijrah yang sesungguhnya. Di antaranya Rasulullah daripada hijrah dari kota Makkah ke Madinah adalah memperbaiki akhlakul karimah yang baik. Demi Allah, Ustaz dihadirkan, didatangkan di sini bukan tujuannya untuk menceramai. Demi Allah tidak. Ustaz hadir, Ustaz kunjung bersilaturahmi di sini bukan berniat untuk memberikan ilmu yang paling baik, tidak. Tetapi Ustaz hanya cukup bisa mendoakan kalian. Mudah-mudahan kalian suatu saat 10, 20, 30 tahun bertumbuh, berkembang, melahirkan menjadi seorang regenerasi yang membahagiakan dan membahagiakan dunia atau akhirat. Bawalah nama terbaik daripada SMP Kartini Sekupang. Suatu saat kalian kalau menjadi orang yang hebat, siapa yang hebat? Guru kalian. Jangan sampai mencoreng martabat harkat daripada SMP Kartini yang kita cintai ini. Ustaz hanya cuma bisa mendoakan, mengiringi doa. Mudah-mudahan yang hadir hari ini senantiasa Allah limpahkan, karuniakan ilmu yang manfaat, maslahat, barokah, berkah dunia dan akhirat. Karena tadi dibisiki ceramahnya harus 7 menit saja. Insya Allah di lain kesempatan akan kita sambung kembali di gelombang yang tidak sama, di tempat yang sama, di ustadz yang insya Allah yang berbeda. Mudah-mudahan ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf segala kekurangannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan yafi ni'ama wa yukafi masjida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, datang penggenggam segala nikmat, nikmat yang kami ketahui maupun nikmat yang tidak kami ketahui. Pada kesempatan pagi menjelang siang penuh keberkahan kebahagiaan hari ini, ya Allah, Kau takdirkan kami, Kau dudukkan kami, Kau kumpulkan kami di tempat yang mulia. Ya Allah, dengan kedua tangan kami berhajat, kami bermunajat, kami berdoa. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan terima taubat kali di penghujung daripada bulan Dzulhijjah kali ini. Dengan asbab wasilah syahrul Dzulhijjah memasuki daripada bulan Muharram ini, ya Allah, berikan kami kekuatan, kenikmatan, keislaman, kekokohan, kegagahan, sehingga kami bisa melaksanakan, mengarungi dalam kehidupan kami ini yang jauh lebih baik. Ya Allah, pada kesempatan pagi hari ini aku khususkan, saya istimewakan doa kepada kedua orang tua kami dimanapun saat ini mereka berada, yang masih hidup. Ya Allah, panjangkan usia umurnya, sehatkan lahir batinnya, kuatkan iman Islamnya, bahagiakan hidupnya. Pandang ya Allah kedua orang tua kami dengan pandangan nadratur rahmah, dengan penuh pandangan kasih sayangmu. Sekecil apapun, sekelam apapun, seberat apapun kemaksiatan yang pernah dia lakukan, ampunkan dosa-dosanya dan terima taubatnya. Bagi kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita, ya Allah, ampunkan dosa-dosanya, maafkan segala kekhilafan dan kesalahannya, amdan bi ghairi amdin, sengaja maupun tidak sengaja, yang kecil, yang ringan, yang besar, ampunkan dosa-dosanya Tuhan ya Rabb. Ya Allah, pada kesempatan hari ini kami sebagai seorang siswa dan siswi, kami hanya cuma menitipkan untaian kata-kata doa yang kami persembahkan untukmu padamu pada hari ini. Ya Allah, ya Allah, kami titipkan doa khusus kepada guru-guru kami yang selama ini membimbing, mentarbiyah, mendidik kepada kami. Mereka perjuangan di atas daripada perjuangan, pengorbanan di atas daripada pengorbanan. Saya lihat, saya pandang daripada raut muka wajah daripada guru-guru kami, bapak ibu guru kami yang mempunyai keteladanan yang begitu mantap kepada kami. Kadang-kadang selama ini kami diuji dalam berbagai macam apapun, hanya doa untaian yang bisa kami persembahkan. Tuhan ya Rabb, jaga guru-guru kami, sehatkan guru-guru kami, lancarkan urusan-urusan guru-guru kami, sehingga mereka mempunyai ilmu yang manfaat, maslahat, barokah dunia
dan akhirat yang akan dilahirkan kepada kami. Ya Allah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Kau himpun kami, Kau dudukkan kami, Kau kumpulkan kami, yaitu dengan momentum memperingati Muharram. Dengan keberkahan-Mu Kau ciptakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, turunkan akhlak kepada kami. Ya Allah, lahirkan akhlak moral adab kepada kami, sehingga regenerasi yang akan datang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan terlahir menjadi generasi yang mempunyai akhlakul karimah yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al auladana wa talaqidana hasanah kartini sekupang min ahli tuqa, min ahli ibadah, min ahli salat, min ahli dzikri, min ahli siyam, min ahli istiqamah, min ahli tilawatil Qur'an, min ahli jannah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf segala kekurangannya. Makan keripik di tengah sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Mahmudin telah memberikan dan tahunya. Teman-teman sekalian, tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup lalu diikuti makan kue bersama. Sebelum acara ini kita tutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan mengikuti acara ini. Sesi foto bersama. Kami sebagai MC mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit berdu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon ketua OSIS untuk berkumpul sesi foto bersama. Semua ketua OSIS, semua pengurus OSIS Dimohon semua pengurus OSIS untuk berkumpul sesi foto bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan Ustadz. Ya, seluruh pengurus OSIS kita foto bersama dengan Ustadz Mahmudi dan Bapak Kepala Sekolah. Ya, untuk momen kegiatan kita di sebelah 2 jam di dinding. Ya, Bapak Ibu guru kita silakan. Ibu Ani, Bu Juli, monggo sesi foto di sebelah sana. Ya. Ayo, anak-anak jangan di pintu, ayo. Yang OSIS saja. Kamera boleh. Saya kamera boleh, Pak? Boleh. Ya, boleh. Makanya stand dulu makanya. Pak. Pak.
Bang. Pak. Pak Sarimin. Woi, balik nganggur. Wani, Bu. Mei. Bu. Hei. Pak. Boneja tahu dari Ardian. Hei. Pak. Kita cari sampah ya. Kameramen langsung. Jangan dulu. Yuk, akses. Anak OSIS kumpul monggo di sebelah sana ya, dengan Pak Ustadz biar diabadikan, termasuk BP ya. Siapa namanya BP? BP ya. Ayo, BP. Silakan, ayo kumpul di sana, Mbak BP, kawan-kawannya dipanggil. Asis. Terus. Asis pakai jasnya. Ya, biar jos. Ya, ayo. Terus, yang asis sana terus. Dikemasi, dirapikan.
sana terus. Kak Dina. Sebelah sana dah. Kak, ada sana Pak. Siapa? Enggak apa-apa, jangan nggak pakai jas, enggak apa-apa. Oke, tinggal menata aja. Formasinya biar jos gimana caranya ya Pak ya. Pak Edo yang jago seniman silakan tolong ditata formasinya Pak. Formasi anak-anak Pak Edo. Kata Pak Edo. Ini Pak Edo. Ya, ayo rapikan. Ini kalau di bawah sana Mas. Ini beli siapa yang tadi ya? Ayo semuanya sis. Ibu Andi. Piring yang kosong. Ya sama kepala sekolah dan Ustaz. Ya Ustaz, masuk sini. Coba. Ibu Juli. Kamu Ibu Juli. Yang di bawah. Geser cewek ke sini, geser sini cewek, geser cowok, Andri. Duduk. Siapa? Ya, yang pakai jas. Maju lagi. Geser lagi, geser. Ya, Ustaz, monggo. Geser sini, geser. Nah, dulu bentar dulu. Dulu. Pak Edo. Ini. Sini. Muat. Ini. Ayo, perempuan perhatikan Pak yang belakang nih, jangan biar jos. Canda. Tolong untuk plastik. Kalau anak perempuannya di depan sini. Bang, geser Bang. Guru di belakangnya. Moga Pak Sarimin. Arun. Sini. Nanti balik. Ya. Maju lagi sini Kak, maju lagi Kak nama. Kameramen go. Masih boleh. Yang pakai jas di depan semuanya. Yang pakai jas di depan yang sini Kak, ini kakak ini. Ya. Yang di depan sini pakai jas. Mau di sebelah sana tuh Pak. Masih boleh. Lagi 1, 2, 3. Bebas 1, 2, 3. Pakai ke sosis. Kepegang ini punya aku. Thank you. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Yang mau San. Boni. San. Hei. Sos. Pakai foto ya Pak? Ini langsung Pak. Secara langsung. Iya. Tapi nggak ada moto ya? Ada Pak beberapa. Yang di sini. Nggak ada Pak. Ini habis ya Pastor ya? Iya. Nggak ada moto pula.
Sinematik dulu nggak sih? Kamu pasti cari cowok suspek kan? Tawan. Ini kamera zoom. Kepada OSIS bisa tinggalin musola dulu untuk membersihkan musola. Bagi yang sudah makan boleh istirahat. Cek, yang ambil ekskul musik langsung ke lapangan sekarang, Bapak tunggu.